Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali. Hari ini kita akan belajar surah An-Nas. Kita akan membaca terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan urai satu persatu hukum daripada tajwid dasar di dalam surah An-Nas. Mari teman-teman semuanya kita simak. Semoga Allah mudahkan belajar kita hari ini. Semoga kita semuanya bisa diberikan keberkahan dalam membaca Al-Quran. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik teman-teman, kita akan urai sedikit demi sedikit hukum daripada surah dari An-Nas yang sudah kita bacakan tersebut. Kita awali dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, di sini ada alif lam teman-teman ya. Millah. Kira-kira bacaan apa ini teman-teman? Pada bacaan millah di sini terdapat hukum lam ta'rif. Yang dimaksud lam ta'rif itu yang ini ya teman-teman. Di sini ada alif lam ya. Ada alif lam, di mana alif lam di sini disebut dengan hukum lam ta'rif atau al. Nah, hukum lam ta'rif ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada idhar qamariyah dan yang kedua ada idgham samsiyah. Sebetulnya apa idhar qamariyah dan idhar samsiyah tersebut? Jadi idhar qamariyah adalah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu apa saja? Jadi huruf qamariyah itu ada 14 ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Idhar qamariyah itu adalah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Jadi setiap al yang bertemu huruf 14 ini maka dia disebut dengan idhar qamariyah, atau alnya dibaca dengan jelas teman-teman karena dia dibaca idhar. Beda lagi kalau dia idgham gitu ya. Kita akan bahas terlebih dahulu idhar qamariyah. Jadi kami ulangi, setiap huruf al yang bertemu dengan 14 huruf idhar qamariyah ini maka dia dibaca jelas. Alnya ini dibaca jelas teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Al-Basiru, Al-Ghafuru, Al-Halimu, Al-Jalilu. Jadi alnya ikut dibaca jelas teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan idgham syamsiyah? Jadi idgham syamsiyah ialah al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah ini jumlahnya sama seperti idhar qamariyah tadi, ada 14. Apa saja ini dia hurufnya ya, ada ta, sa, dal, zal, ra, zain, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun. Semua al, jika al bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah ini maka dia dibaca idgham. Maka alnya ini langsung dimasukkan kepada huruf-huruf syamsiyah teman-teman. Jadi alnya tidak perlu dibaca. Contohnya seperti apa? Ash, wassamshi, wasyamsi, assalamu, at-tawwabu, ar-rahimu. Jadi kalau kita simpulkan saat ini adalah millah. Di sini alif lam bertemu dengan huruf lam, di mana huruf lam tadi disebut huruf
idgham syamsiyah, maka dia harus dimasukkan idgham ya, dimasukkan, dan alnya tidak perlu dibaca, langsung ke huruf lam berikutnya ya. Jadi kita bisa baca bismillah seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada alif lam, kemudian bertemu huruf ra disebut dengan syamsiyah ya, idgham syamsiyah. Jadi dia harus dimasukkan cara membacanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, langsung dimasukkan ke dalam huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian teman-teman di sini ada huruf ma. Biasanya kalau kita membaca di sini ada ada harokat fathah ya teman-teman, tapi di sini berbeda. Di sini ada fathah berdiri ya. Nah, maksud daripada fathah berdiri ini adalah dia harus dibaca panjang. Panjangnya berapa? Satu ayunan saja. Cukup diayun satu kali saja teman-teman. Ma, tidak panjang. Ma, tidak ya, tapi satu ayun saja. Ma, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutkan kembali nirrah. Nah, di sini kembali lagi kita bertemu dengan hukum lam ta'rif, yaitu idgham syamsiyah, karena alif lam bertemu dengan huruf-huruf idgham syamsiyah yaitu ra. Jadi kita langsung masukkan saja membacanya ar-rahmanir-rahim. Kemudian di sini teman-teman ada him ya, ada harokat kasrah diikuti ya sukun. Hukum bacaan apa ini? Ini disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i. Apa saja yang disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i? Jadi ini ya teman-teman, mad tabi'i adalah fathah yang diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat saja. Jadi teman-teman, setiap fathah yang diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dan dhammah yang diikuti waw sukun, dia disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i. Panjangnya satu alif atau dua harokat atau satu ayun, sama seperti tadi fathah berdiri teman-teman. Jadi sama seperti ini him ya. Jadi ini ada kasrah diikuti ya sukun, maka dia dibaca mad tabi'i. Tapi kemudian teman-teman di sini ada huruf mi ya, lalu kemudian di sini dibaca waqaf ya, dibaca waqaf. Nah, ini sebabnya dia bukan mad tabi'i lagi, tapi mad arid lis sukun. Apa yang disebut dengan mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah mad ya, mad tabi'i tadi yang bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Kan ini kita berhenti ya teman-teman, waqaf itu berhenti. Jadi maka dia dibaca mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini panjangnya boleh satu, boleh dua, atau boleh tiga alif. Jadi boleh satu ayunan, boleh dua ayunan, boleh tiga ayunan ya teman-teman. Tapi diupayakan kalau teman-teman sudah memilih dua ayun dari awal, jadi upayakan seterusnya kita harus selalu membacanya menjadi dua ayun saja gitu teman-teman, harus konsisten ya. Jadi kita baca him ya kalau dua, kalau satu him, kalau tiga him ar-rahim, kalau satu ar-rahim, kalau dua ar-rahim gitu teman-teman. Lanjut, kita akan membahas dari ayat 1. Qul a'udzu. Nah, di sini ada dhammah yang diikuti waw sukun teman-teman. Ya, maka dia masih ingat teman-teman disebut apa? Ya betul, hukum mad tabi'i ya. Karena mad tabi'i tadi fathah yang diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dan dhammah yang diikuti waw sukun, maka dia disebut dengan mad tabi'i. Jadi membacanya satu ayun saja. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kira-kira teman-teman masih ingat ini ada apa di sini?
ada alif lam bertemu dengan huruf nun, maka dia disebut dengan idgham syamsiyah. Ya, betul sekali. Jadi langsung masuk ke huruf idgham syamsiyahnya ya, huruf nun. Jadi qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Masih sama ya teman-teman? Maaf, di sini ada mad arid lisukun ya. Jadi ada mad tabi'i yang bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Bi rabbin nas ya. Malikin nas. Masih sama, ini ada idgham syamsiyah yang alif lam atau al atau hukum lam ta'rif bertemu dengan huruf nun, maka dia dibaca dengan idgham syamsiyah. Lalu kemudian ada mad arid lisukun. Lanjut, ilahin nas. Masih sama ya teman-teman, ini ada mad tabi'i. Saya rasa kalau sudah kita terangkan tadi, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini ada mad tabi'i, cara membacanya satu ayun saja, ilahin nas. Mad arid lisukun boleh 1, 2, atau 3. Baik teman-teman, ayat keempat dan hingga terakhir insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.